Baik, tapi apakah kemudian laporan keuangan yang sudah dirilis, begitu kemudian pembagian dividen yang sudah ditetapkan di RUPS oleh sejumlah emiten, terutama emiten-emiten big caps, akhirnya menambah gairah market sendiri atau justru semua sudah price in, Pak Arga? Sampai dengan sejauh ini terutama. Ya karena kalau kita ngomong dividen ya, contohnya BRI dividennya anggaplah Rp100. Gitu. Rupiah, apakah orang tertarik mengeluarkan uang seharga BRI sekarang di 4.300 untuk dapat Rp100 dalam 1 tahun? Berarti kan untuk jadi 4.300 itu 43 tahun, kayak gitu kalau kita hitung kasarnya. Saya rasa itu nggak menarik siapapun sih untuk zaman sekarang dividen itu, karena kalau hanya berharap sama dividen ataupun fundamental perusahaan, bursa saham itu kalah bersaing dengan deposito. Deposito bisa menghasilkan return lebih besar dengan keamanan lebih tinggi kalau cuma berharap dividen. Oke. Gitu. Jadi lebih berharap ada capital inflow atau ada sentimen-sentimen yang bisa memicu gairah market daripada sekedar dapat Rp100 gitu. Rp100 kan slot juga baru ini kan, baru 10.000 itu, baru cukup buat parkir, itu nggak cukup buat invest. Oke, baik. Jadi memang akhirnya ini juga bisa menjadi catatan begitu ya, bahwa ada view-view yang bisa juga dilihat tak hanya mengandalkan dividen. Oke, baik. Dari indeks yang tadi juga akhirnya berhasil rebound, net sell-nya hari ini juga ternyata cukup besar ya Pak Arga, sepertinya masih melanjutkan di hari kemarin, hampir Rp1 triliun. Dan kita lihat dari jajaran top net sell-nya ada BBRI, BBCA, BBNI, meskipun BBCA meskipun terkena net sell ini masih positif 0,16%. Dari data net sell-nya sendiri, terutama 3 emiten perbankan tadi Pak Arga, apa yang kemudian juga bisa kita lihat dan mungkin sekaligus kita cermati juga ini ketiga saham perbankan big caps? Kalau strategi saya sih sederhana ya, sebagai investor atau trader, saya merasa di saham-saham seperti ini investor asing lah yang paling banyak memperoleh keuntungan. Jadi kalau mereka beli harga naik, kalau mereka jual harga turun. Kalau asingnya sedang jual ya kita tinggal ikut jualan kalau punya, kalau nggak punya kita biarkan saja. Kayak gitu sampai ada investor asing lagi masuk, mumpung masih boleh. Kita lihat pergerakan investor asing nanti kan akan ditutupi kayak gitu. Jadi mumpung masih boleh, ya ini kesempatan buat kita lah ngikut-ngikut. Nanti kan asing diberikan kebebasan lebih. Oke, gitu. jadi masih ada kesempatan ataupun momentum yang bisa dimanfaatkan begitu ya untuk teman-teman investor retail. Tapi mungkin secara spesifik sekali lagi saya juga ingin ke emiten-emiten perbankan tadi, kita sedikit bedah mungkin dari sisi harga sahamnya saja begitu. Apakah ada kemudian view yang bisa dibagikan? Saya ingin ke Bank Rakyat Indonesia, Pak Arga, yang hari ini ditutup turun 2,5% ke level 4.290. Ini bagaimana kemudian saran atau mungkin yang bisa diberikan kepada pemirsa jika memperhatikan saham BBRI sejauh ini? Kalau saya lihat di harga sekarang sih sebenarnya sudah cukup oke lah kalau dengan misalnya sederhananya besok minggu depan, hari Senin depan, harga BRI bertahan di sekarang dan asing berhenti jualan, ini harga yang cukup murah untuk bisa kita spekulatif buy di harga saat ini kalau mempertimbangkan harga-harga sebelumnya. Begitu, cuma masalahnya 3 hari terakhir penjualan asing di BRI semakin hari semakin besar. Jadi kalau kita itu sarannya selalu ya oke, harga udah murah tapi asing masih terus jualan dan nggak ada yang bisa kita lakukan untuk menyetop asing jualan hari Senin. Jadi saran saya selalu tunggu aja. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu penjualannya mereda di harga berapapun itu kita bisa mulai spekulatif buy. Syukur-syukur kalau asingnya langsung masuk lagi. Oke, spekulatif buy bisa dilakukan begitu ya, dan tunggu dulu tadi bagaimana kemudian aksinya mereda. Tapi adakah upside atau target terdekat sebetulnya untuk BBRI jika mungkin teman-teman pemirsa cenderung menyukai saham satu ini, Pak Arga? Ya saya rasa sih ya lumayan sih, harga ke 4.500, 4.600 itu masih mungkin ya. Cuma ya kan penjualan asing ini bersamaan dengan keputusan BPJS-TK. Jadi bahayanya di situ, takut cepet-cepetan gitu mau keluar. Tapi tentunya kalau memang penjualannya disebabkan kekhawatiran nanti BPJS akan mencairkan asetnya di BRI, tentunya asing pun nggak akan minat beli dalam jangka pendek, jadi kita pun nggak usah ikut beli. Oh, oke. Sekali lagi memang menjadi hal yang cukup penting. Tadi spekulatif buy bisa disematkan ini untuk BBRI dari Pak Arga. Sekali lagi memang disclaimer on ya teman-teman untuk bisa memperhatikan saham-saham tadi. Kemudian dari BBRI masih dari sektor perbankan, Pak Arga, ada BBCA yang hari ini naik 0,16%, terkena net sell 104,5 miliar rupiah. BBCA seperti apa ini?
Sama aja sih menurut saya. Bahkan kalau saya lihat secara garis besar ya, BCA lebih tidak menarik dibanding BRI. Kalau BRI itu penjualannya baru terjadi ya beberapa 3-4 hari terakhir. Kalau BBCA ini kalau saya lihat misalnya 20 hari terakhir aja asing udah berhasil ngumpulin duit 3 triliun jualan BBCA. Omset mereka udah sampai 3 triliun jualan BCA. Jadi itu lebih kurang menarik sih kalau sekarang. Saya kalau harus milih dua dan nunggu asing berhenti jualan, saya lebih prefer BBRI. Oke, jika memang harus dipilih tadi di antara BBRI dan BBCA, sepertinya dari review Pak Arga lebih menarik BBRI dengan berbagai pertimbangan tadi. Baik, Pak Arga, nanti kita akan lanjutkan kembali begitu ya, sejumlah emiten lainnya. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini dari pemirsa sepertinya cukup penasaran sekali menanyakan saran dari Pak Arga. Tapi nanti usai jeda dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.